kapitalisme itu gagal, kita masih berpihak ke sana gitu. Nah, teman-teman wartawan bertanya pada saya tadi sebelum saya ke sini, siapa kira-kira ekonom-ekonom yang akan membawa gagas, bahasa sederhananya ekonomi konstitusi. Saya bilang begini, di sejumlah instansi pemerintah bergengsi, saya ulang ya, di sejumlah instansi pemerintah bergengsi, saya sudah menyampaikan apa yang saya sebut sebagai ekonomi konstitusi. Jadi bukan juga Karl Marx yang dituding-tuding sebagai komunisme gitu ya. Saya juga nggak mau disebut sebagai nanti, wah kita ketinggalan zaman banget deh lo gitu. Mempertahankan yang kolot-kolot aja gitu ya. Dan bahkan kalau pakai teman-teman yang ada di Taman Suropati, you are obsolete gitu ya katanya gitu ya. Nah, saya ingin mengatakan sesungguhnya juga di teman-teman di birokrat sulit kita cari teman-teman yang mau berpihak pada ekonomi konstitusi. Apa alasan? Alasan sederhana. Sejumlah peraturan, sejumlah hubungan bilateral atau hubungan multilateral dengan pihak-pihak asing gitu ya, itu sudah membuat Indonesia terperangkap dan terjebak ke dalam ekonomi neoliberal, sehingga memang diperlukan satu keberanian untuk kembali pada ekonomi konstitusi karena memang belum pernah ditegakkan. Jadi kalau sekarang isu itu kembali menguat, kenapa kemudian protes neoliberalisme itu demikian menguat? Karena memang terbukti gagal dia di mana-mana. NBER risetnya sudah jelas, 1,5 abad dia gagal gitu loh. Nggak usah lah pakai riset orang Indonesia, risetnya kapitalis aja deh. Lalu kemudian kenapa seolah-olah nanti ke depan ini begitu dipaksakannya untuk, ataupun tadi kata Abang sudah berjalannya neolib ini kan, dan ke depan juga akan semakin nyata bahwa seolah-olah akan menuju ke situ. Aku nggak tahu ya, cuma mungkin pandangannya akan ke situ seperti itu. Mengapa? Anda menggunakan istilah dipaksakan, referensi sederhananya begini. Mari kita lihat pertemuan di Washington 1-2 November 2008. G20 lalu tiba-tiba orang bicara tentang pinjaman siaga. Mari kita lihat pertemuan di London 1-2 April G20. Tiba-tiba kita bicara relasinya stimulus fiskal yang konsepnya semuanya sama. Mari kita lihat kemarin Spring Meeting di Washington. Isinya sama. Isinya tentang liberalisme, kapitalisme. Kita lihat lagi pertemuan di Davos yang diprotes orang gak karu-karuan gitu ya. Lalu terakhir kita ngeliat bagaimana ADB menyodorkan pinjaman untuk kita gitu ya. Bahasa lainnya sesungguhnya siapapun pemerintah yang akan datang dari pertemuan-pertemuan sebelum terjadinya pemilu legislatif dan sebelum terjadinya pemilu presiden, Indonesia sudah dalam perangkap neoliberal. Karena itu diperlukan pemimpin yang punya keberanian untuk kembali pada ekonomi konstitusi. Kalau Anda tidak percaya, dalam presentasi saya di lembaga-lembaga pemerintah, saya membuktikan kok Indonesia sudah jauh diintervensi. Anda punya buktinya? Iya kok. Sudah jauh begitu? Sudah jauh dibuktikan. Jauh atau sudah amat sangat dalam? Financial agreement dengan ADB, financial agreement dengan Bank Dunia, bahkan begini. Tapi kan agreement itu, saya orang awam ya, agreement itu kan tidak selalu berdampak negatif. Mungkin juga kalau kita positif thinking, mungkin ada side effect-nya yang positif juga, Bang. Side effect-nya, positive thinkingnya, ada. Orang kaya mungkin kaya, orang miskin mungkin miskin. How come you say that? Anda bisa lihat sekarang, kalau kita bilang sekarang kemiskinan berkurang sekian persen, faktanya kita tidak pernah bisa memperbaiki jalan raya, tapi kita bisa bangun jalan tol. Padahal pemerintahan sendiri mengambil bukti, studi perbandingan antara membangun jalan tol dengan membangun kereta api, jalur kereta api, jauh lebih murah membangun kereta api. Kenapa pemerintah bangun jalan tol? Neolib prinsipnya. Contoh sederhana itu jalan menuju bandara. Janji pemerintah apa yang dibangun? Jalan kereta, bukan jalan tol. Yang diselesaikan apa? Jalan tol. Itu bukti, nyata itu. Kenapa itu jadi bukti? Bukan karena kebutuhan, karena memang harusnya dibikinnya jalan tol. Apa kemudian Anda tidak bisa melakukan juga percepatan pembangunan double track yang namanya ke bandara? Ayo dong, biar fair kita jawabnya. Apa kemudian kita tidak bisa merancang mass rapid transportation tanpa kemudian mengemis pada bangsa lain? Sehingga kita harus memberikan lapangan kerja pada tenaga kerja asing lewat pinjaman program? Nggak fair dong. Kita mesti ngeliat dulu bahwa namanya bangsa ini itu juga punya pemikiran yang cerdas kok. Saya bilang begini deh, ada 3 sistem. Tadi kan Anda di dalam pengantarnya menyebut ada sistem perekonomian gitu ya. Di dunia diakui 3 sistem perekonomian. Tadi disebut oleh Pak Hendra, komunis gitu ya. Sekarang dikembangkan juga kapitalisme. Yang ketiga sesungguhnya yang dilahirkan pada ekonomi konstitusi dan didengungkan sebagai pemikiran Soekarno-Hatta. Dan itu dicanangkan dalam posisi apa yang disebut dengan konferensi Asia Afrika. Dan itu terbunuh hanya dalam waktu singkat. Karena berikutnya dihajar habis-habisan. Tapi kalau kita baca bagaimana India, bagaimana Cina, bagaimana
Amerika Latin, mereka ngakui kehebatan pemikiran Soekarno-Hatta. Dan mereka bilang, you are great in your mind, gitu. Tapi kemudian kita sendiri kalau rusak great gitu terus loh. kenapa hilang ya? Baik, kita jawab segmen 3 aja. Oke, Public Owner akan segera kembali untuk Anda. Segmen terakhir, pastikan Anda bersama kami di sini. Kita langsung menyapa seorang penelpon lagi, Pak Wahyudi. Halo, selamat sore Pak. Selamat sore, Oke, Metro langsung TV. saja. Ya, saya ingin bertanya kepada itu Mas Irsan ya. Ya. Kita dari tadi membicarakan bahwa ekonomi liberal dan komunis ya. Ya, ekonomi liberal kemudian menjadi neoliberal. Ini kan sebenarnya Ekonomi kalau... konstitusi juga dibahas di sini Pak. Oh iya. Ya. Nggak, intinya yang kita kenal itu dulu ya. Oke. Dari pakem-pakem internasional ya. Bahwa kemudian itu yang kita anggap bahwa yang menciptakan itu sama-sama orang Yahudi menurut sejarah itu Bapak setuju nggak? Dan kemudian kalau gitu sebenarnya mereka itu menciptakan sistem ekonomi itu sebenarnya untuk menghadang ekonomi Islam. Sejauh mana Bapak istilahnya menyetujui bahwa sebenarnya semua ekonomi yang menggunakan uang kertas sebagai pengganti atau ekonomi dalam hal ini adalah ilusi ya, dengan uang kertas itu adalah ilusi, itu adalah bahwa kita anggap aja bahwa itu adalah ekonomi liberal semuanya termasuk komunisme. Itu aja Pak. Terima kasih. Baik. Terima. Ya, pertanyaannya luar biasa karena memang itu salah satu perdebatan tua. Iya, sangat. Kalau kita buka internet pun itu menjadi perdebatan yang tapi kayaknya nggak pernah akhirnya gitu. Saya ingin mengatakan begini, Pak Wahyudi dan pemirsa Public Corner Metro TV. Dalam ekonomi barat yang dilahirkan oleh Yahudi, uang memang ilusi. Dan pada uang, menurut pemikiran barat, dipisahkan antara kewajiban dan kekayaan. Seseorang yang memegang uang itu punya kekayaan, tapi kewajibannya muncul pada moneter. Pada sistem Islam, uang itu menempel sekaligus antara kekayaan dan kewajiban. Karenanya digunakan dinar emas. Ya, sehingga yang dinar berpengaruh ya hanya nilai tukarnya, emasnya tidak. Jadi artinya ada perbedaan mendasar. Kita tidak perlu bicara tentang inflasinya, kita tidak perlu karena poinnya ada di tentang ilusi tadi. Uang sebagai sebuah ilusi, uang sebagai sebuah khayalan tentang nilai tukar, bagaimana nilai tukar. Sementara Islam menganggap nilai tukar itu tidak boleh menjadi sebuah ilusi tapi menjadi sebuah kenyataan. Kenapa? Karena aset dengan kewajiban, aset and liabilities dalam bahasa sederhananya, kekayaan dengan kewajiban menempel jadi satu. Pada konsep liberal, ilusinya terletak dipisahkannya antara kekayaan dengan kewajiban. Kekayaan yang pada pemegang uang, kewajibannya pada moneter. Sebaliknya ketika uang itu juga dipegang, dia punya kewajiban karena ada tingkat suku bunga dan inflasi. Nah, itu jadi tapi kemudian itu juga jadi keluar konteks dari pembicaraan kita sore ini sebetulnya. Tapi kemudian kita harus balik lagi nih ke neoliberalisme bagi Indonesia nih ya. Ini ada beberapa kekhawatiran yang saya baca di internet ataupun mungkin kekhawatiran orang-orang kalau saya lagi berdialog dengan mereka, berdiskusi dengan mereka adalah seperti yang paling utama adalah munculnya kesenjangan ekonomi yang semakin jauh, yang kaya semakin kaya dan miskin semakin miskin. Mungkin itu pertanyaan yang paling mudah untuk dibuktikan, seperti itu atau gimana menurut Anda? Dalam sebuah diskusi yang dibuat oleh sebuah pendidikan cukup bergengsi di Jakarta, keynote speakernya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Paper saya berjudul Neoliberal Gagal dalam 3 hal. 3 penyakit klasik ekonomi klasik. Pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan. Artinya selama 1,5 abad sejak ekonomi neoliberal itu manggung dan kemudian menjadi neoliberal sejak 1963, pada hakikatnya dia gagal mengatasi 3 penyakit klasik. Pengangguran, kemiskinan, dan berarti itu sudah menjawab pertanyaan munculnya kesenjangan ekonomi. Pasti. Gapnya akan semakin, disparitasnya akan semakin tinggi. Dan itu juga studi terakhir Krugman kayak gitu. Jadi kalau orang bicara juga baca tentang bagaimana Paul Krugman ketika memenangkan Nobel Ekonomi di 2008, Krugman jelas menyebut bahwa yang namanya ekonomi terbuka lahirnya ke situ, ekonomi neoliberal lahirnya kayak gitu. Ini waktu kita singkat sekali, tapi at least in your point of view dalam pandangannya Abang sendiri, adakah kebaikan yang akan diberikan bila kita terus menerapkan neoliberalisme ini di Indonesia? At least. Dalam ekonomi publik dikenal 4 pelaku. Pelaku pertama adalah birokrasi, pelaku kedua adalah politisi, pelaku keempat adalah pengusaha, pelaku ketiga adalah pengusaha, pelaku keempat adalah rakyat. Biasanya yang hanya melakukan kerjasama adalah pengusaha, birokrasi, dan politisi. Rakyat ditinggalkan. Kalau Anda bertanya, in my point of view, harusnya
politisi dan birokrasi berpihak pada rakyat, bukan pada pengusaha. Maka di wujudnya menjadi bujur sangkar bukan segitiga lagi. Bukan sebuah segitiga, biasanya memang sepertiga. Dan di Amerika sekalipun dalam kasus terakhir tetap saja politisi, birokrasi dan pengusaha. Di Indonesia sama, politisi, birokrasi. Jadi dan pengusaha. ada nggak kebaikannya untuk Indonesia? Biasanya pengusaha